Hai guys, selamat datang di Telsa TV. Balik lagi sama aku Sati Dan aku Gita. Kali ini kita mau lanjutin part yang kemarin ya, Yang sebelumnya udah kita bahas tentang masih kelulusan. tentang kelulusan. Di video sebelumnya udah banyak kita bahas juga cara menyikapi kelulusan dengan hal-hal yang positif dan baik. Juga ada juga manfaat dari hal yang melakukan itu semua. Yang paling banyak dilakukan itu ya coret-coret baju. Itu tuh udah paling umum dan paling banyak diminati sama anak-anak. Entah apa juga gunanya coret-coret baju, aku nggak tahu. Dan setelah ditelisik lagi ternyata banyak hal negatif yang dilakukan anak-anak pada saat kelulusan. Gak cuma coret-coret baju dan konvoi gak jelas, bahkan ada yang pesta miras hingga ngelakuin Kalau udah mabuk mas pasti apa aja dilakuin gitu termasuk tuh. bahaya banget Udah ya. bahaya. Kalau udah begini nih udah pasti sampai ke tangan polisi. Nah, polisi udah ke tangan polisi, terus nanti orang tua pasti bakal menanggung juga dan menanggung malu. Dan hal itu semua harus kita hindari ya, karena itu nggak baik. Terus daripada melakukan hal negatif yang berlebihan, mending kita lakuin aja hal positif. Kalau mereka yang melakukan aksi konvoi sampai meninggal atau merebut korban jiwa ya, Memakan korban. itu parah banget kan. Udah mana konvoi kan apa tawuran, ada juga yang tawuran karena mungkin kesenggol atau ada dendam sama sekolah lain, akhirnya mereka melampiaskan dengan cara konvoi nggak jelas. Coba pasti kan salah satu sekolah bawa rombongan ke sekolah lain atau mungkin mereka pas-pasan terus nggak sengaja kesenggol, pasti ada juga yang dendam gimana akhirnya mereka tawuran nggak jelas. Itu biasanya dilakukan sama STM nggak sih? Soalnya di Mungkin daerahku siswa itu juga SMA kayak gitu. Nggak di daerah kalian juga kan? Nggak cuma STM, pasti SMK, SMA, SMK pasti ada juga nih. Cuma nggak terlalu parah nggak sih? Nggak separah pas STM. Mungkin sih. Oh iya, aku juga dapat berita tentang konvoi sampai memakan korban dari internet. Aku bacain ya. Gimana teman-teman? Ini berita dari Kompas. Konvoi kelulusan makan korban jiwa. Perayaan kelulusan dengan konvoi, sepeda motor dan coret-coret seragam di Manado, Sulawesi Utara mengakibatkan seorang lulusan SMK tewas dalam kecelakaan. Dinas Pendidikan Sulut belum dapat menawarkan solusi konkret untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Perayaan kelulusan dengan konvoi sepeda motor dan coret-coret seragam di Manado, Sulawesi Utara mengakibatkan seorang lulusan SMK tewas dalam kecelakaan. Dinas Pendidikan Sulut belum dapat menawarkan solusi konkret untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Manado Ajun Komisaris Risno Luas Rabu tanggal 16 bulan Mei tahun 2019 mengatakan kepolisian masih menyelidiki kecelakaan yang menewaskan Iren Suenarno yang berumur 17 tahun lulusan SMK Negeri 1 Manado Senin tanggal 13 bulan Mei sekitar pukul 23.00 WITA. Iren yang berboncengan dengan pacarnya Rivaldi Saim yang berumur 18 tahun dengan sepeda motor disenggol oleh seorang pengendara sepeda motor lain yang berkecepatan tinggi hingga terjatuh di Jalan Aam Maramis Kairani. Korban yang jatuh ke sisi kanan sepeda motor disambar pengemudi lain yang juga berkecepatan tinggi hingga tewas di tempat. Kedua pengendara penyebab kecelakaan melarikan diri. Korban tabrak lari. Kami masih mencari pelaku. Kami duga para penabrak juga pelajar, namun tidak berasal dari sekolah yang sama karena mereka tidak membantu yang ditabrak, kata Risno. Sebelum kecelakaan pada pagi hari, para siswa SMKN 1 Manado menghadiri acara kelulusan di sekolah. Malam harinya, mereka termasuk korban melanjutkan perayaan dengan konvoi sepeda motor dan mencoret-coret seragam di kawasan Pujasera dan bisnis Megamas Jalan Boulevard Pierre Daden. Kami masih mencari pelaku. Kami juga para penabrak juga pelajar namun tidak berasal dari sekolah yang sama. Ada sekitar 500 sepeda motor dalam konvoi siswa dari berbagai sekolah
Dari Megamas, mereka mau menuju ke perumahan Taman Sari Metropolitan untuk berfoto-foto. Para siswa itu memang melaju dalam kecepatan tinggi, mayoritas tanpa menggunakan helm, kata Rizky. Adapun Rivaldi menderita luka-luka akibat kecelakaan tersebut dan dirawat di Rumah Sakit MMC Manado. Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satlantas Polres Manado, Inspektur 2 Julio Jagratara mengatakan Rivaldi dikenakan tilang karena tidak memakai helm dan tidak memiliki SIM maupun STNK. Tahun lalu, lulusan SMA dan SMK di Manado juga merayakan kelulusan coret-coret seragam dan konvoi sepeda motor tanpa memperhatikan keselamatan berlalu lintas. Namun, tidak sampai pada korban meninggal. Krisno mengatakan karena perayaan ini sudah menjadi kebiasaan dan bahkan membudaya di kalangan pelajar. Polisi juga berusaha mencegah dengan mengutus bayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat ke beberapa sekolah. Tapi ternyata tidak efektif karena euforia mereka terlalu besar. Kematian seorang siswa ini jadi evaluasi buat kami. Nanti kami akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Sulut untuk menemukan solusi perayaan kelulusan yang lebih positif tanpa konvoi motor, kata dia. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sulut Grej Penuh mengatakan, seharusnya kepala sekolah bisa mengimbau siswanya untuk tidak berkonvoi dan mencoret-coret baju. Perayaan kelulusan SMKN 5 Manado yang dilaksanakan dengan buka puasa bersama pada sore hingga malam hari disebut bisa menjadi contoh upaya pencegahan konvoi. Kepala sekolah seharusnya bisa bertindak lebih tegas, katanya. Ditanyai tentang upaya pencegah secara menyeluruh seperti patroli bersama, polres setempat atau pemberian sanksi, Grej hanya mengatakan akan ada tindakan tegas dan kerjasama dengan pihak terkait. Terima kasih atas masukannya. Berikut berita yang aku sampaikan ya. Itu yang memakan korban sampai juga polisi mau Polisi sampai berkewalahan gitu ya. Terus juga mereka meluncurkan beberapa petugas untuk berkeliling juga biar enggak ya biar gitu lagi lah. Yang pasti ayolah generasi muda ini gak usah aneh-aneh. Itu selain membahayakan diri sendiri pasti juga membahayakan orang lain. Nah, kalau misalnya dimintain pertanggungjawaban, emang kita mau ganti rugi, pasti nggak bisa kan? Nggak. Mereka berkeliling pakai motor itu kan, Betul. Udah membahayakan diri sendiri, juga membahayakan orang lain. Karena pasti nggak cuma sekolah itu aja kan ya, pasti ada juga dari sekolah lain yang melakukan itu. Dan itu nanti makin semerawut, makin ribet, polisi juga jadi bingung, terus warga-warga di situ juga kayak makin emosi gitu. Ini kenapa ada kayak gini, ada konvoi-konvoi kayak gini? Nanti pasti jalannya bakal macet. Kalau udah begini pasti polisi yang bakal menangani rada takut. Kalau berhadapan sama polisi. Lagian kenapa juga ada konvoi-konvoi yang gak jelas kayak gitu? Yang bikin celaka diri sendiri, orang lain juga bikin celaka. Iya, ngeri deh ya. Ngeri banget. Kalau mau ngelakuin hal yang buruk atau apapun itu dipikir 2 kali ya. Jangan asal ngelakui, jangan asal senang-senang. Lagian kan gak cuma merayakan kelulusan, gak cuma coret baju kan. Jangan konvoi juga. Cuma kita doang yang celaka, orang lain juga pasti ikutan celaka. Kalau besok nih kita kelulusan mau ikut coret-coret baju nggak? Enggak sih, adik aku masih sekolah, jadi mungkin aku kasih ke adik aku. Betul kan? Lagi pula kalau misalnya coret-coret baju pun nanti pasti dimarahin ibuku. Buat apa kayak gitu? Nah, Kasih ya. Bisa dikasih ke orang lain kalau coret-coret. Mau buat kenang-kenangan itu nggak kayak gitu. Soalnya ibu nggak suka ya kayak gitu. Ibu saya galak banget masalahnya. Sama. Mungkin kalau misalnya kelulusan, kamu bakal diem aja di rumah sih, nggak tahu mau ngapain.
nunggu meratapi mau kemana lagi nggak tahu. info loker. Kalau nggak lanjut kuliah sih, kalau kuliah ya pasti sibuk ngurusin kan. Seleksi TBK UNBK aduh ya. Kalau aku mau kuliah tuh ada nggak minat. Kalau aku sih pengen tapi nggak tahu nanti orang mah coupling plan Emang nggak tahu Kak. Sekarang nggak minat, besok pas lulusan nggak tahu lagi ya. mungkin mau minatnya nganggur aja Mana ada kayak gitu. Masa depan tapi suram ada nggak yang- gitu. kalau emak bapaknya orang kaya Nah, itu enak, beda cerita. orang Kalau yang kita menentukan masa depan menentukan masa sendiri, depan sendiri. bingung ini aja masih 1 tahun. Tuh. Kalau lagi ketambahan konvoy kayak gitu udah orang tua udah pusing mah tambah pusing lagi. Iya, makanya nggak usah aneh-aneh. Udah kali ya, itu aja yang kita sampaikan kali ini. Mungkin Kalau itu ada aja. kesalahan kata mohon Ya maaf dimaafin ya, saya suka typo, maaf banget ini teh. Maaf banget. See you next time. Semoga bisa diresapi ya. Dadah, sampai bertemu lagi.